proyek ambisius buat Nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah. Ya. Pemprov menyampaikan bahwa di saat pandemi ini perlu ada penghematan. Tapi sekarang ada kenaikan 10 miliar dianggap itu adalah wajar. Ya, kita lanjutkan. Mas Arya Bima, tadi kalau menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Hendrik, jangan-jangan untuk saat ini Pak Jokowi sudah merestui Anies Baswedan untuk melanjutkan. Kalau PDIP menilainya bagaimana? Saya tidak menarik ke situ dulu. Ini saya selesaikan kehadiran Pak Jokowi bahwa sangat terkait bahwa itu adalah event yang menyangkut nama negara juga kalau gagal. Ketiga tadi saya katakan bahwa pasca recovery COVID ini event itu akan menjadi daya ungkit ekonomi juga. Ini harus dilihat faktanya apapun proses kemarin banyak hal yang ada berbagai cara pandang termasuk fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI yang saya kira itu harus tetap berjalan dalam fungsi check and balance dan pengawasan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan tentunya pasca pelaksanaan itu sesuai dengan fungsi-fungsi pengawasan dan fungsi-fungsi anggaran yang dikritisi supaya tidak hanya pelaksanaannya saja nanti yang sukses tapi juga pertanggungjawaban sisi keuangan yang saya kira dari kawan-kawan yang mendukung pun di DPRD juga sepakat untuk bagaimana saat ini transparansi dan akuntabilitas anggaran itu harus dicermati oleh kedua pihak dalam ini ada eksekutif dan legislatif. Saya tidak melihat adanya sesuatu yang mengarah pada hal-hal yang lebih politis apalagi kalau dikaitkan dengan 2024. Tapi bahwa pertemuan kalau itu Pak Jokowi dianggap tokoh politik juga dan Anies juga tokoh politik, saya kira harmonisasi, rekonsiliasi pemimpin saat ini menjadi semakin lebih menyejukkan suasana ya oleh siapa saja yang tentunya eskalasi ke 2024 ini akan kenceng ya, baik itu kalangan budayawan, kalangan rohaniwan, kalangan cendekiawan kampus dan di luar kampus, apalagi kalangan politisi, termasuk juga pengusaha, termasuk juga mahasiswa. Dan pertemuan-pertemuan semacam itu, kalau itu dianggap menjadi sesuatu yang dimaknai secara politis, jangan terlalu cepat dibawa ke hal-hal yang menyangkut dukung-mendukung Pilpres. Nanti menjadi sesuatu yang saling defensif lagi ya. Ini saat ini saya lihat perlu lebih menyambung silaturahmi untuk membuat suasana yang lebih teduh karena rakyat recovery COVID-19 ini tidak mudah. Tapi kan begini Mas Arya, saat ini kan gelombang dukungan untuk Anies ini di sejumlah daerah ini terus bergerak seperti itu untuk maju menjadi capres 2024. Apalagi sekarang akhir masa jabatannya akhir tahun ini. Semalam saya melihat di media sosial juga narasinya demikian kuat. Pertemuan-pertemuan setiap kali tokoh politik entah Pak Erlangga ketemu Pak Surya Paloh atau Muhaimin ketemu Anies atau Anies ketemu Ustadz pun dianalisa termasuk PDI Perjuangan kemarin menanggap Cak Nun saja dalam rangka Ramadan ini juga kapitalisasi menjadi sesuatu yang politis suka dan tidak suka ini menjadi sesuatu yang tren sekarang. Saya melihat itu sah-sah saja, itu biasa-biasa saja. Nah, tetapi satu hal yang saya lihat bahwa di antara dua kubu dan sisi tengah sekarang lebih dominan. Bentuk-bentuk pertemuan yang mengkomentari sebagai suatu situasi yang membangun harmonisasi, membangun suasana yang lebih teduh, membangun suasana yang lebih tidak menegangkan, ini cenderung menjadi tren yang lebih dominan daripada narasi-narasi yang antagonis, narasi-narasi yang bersedangan. Membahagiakan Mas Abe ya. Pertemuan kemarin itu sebenarnya membahagiakan buat kita semua kan. Saya kira itu harus dibangun merajut tali batin kebangsaan apalagi dalam situasi Ramadan yang penuh suasana batin untuk satu dengan yang lainnya saya mengerti. Ini dulu ya. Berarti respon ketua DPRD Puan Maharani semuanya respon ketua DPRD Puan Maharani saya kira yang dicalonkan juga gaduk menggaduk Puan Maharani Anies atau Anies Puan Maharani ini kan di media sosial juga banyak terjadi. Tapi yang penting sekarang bahwa keteduhan suasana untuk tidak saling curiga dan
tidak saling membangun narasi kebencian dan narasi saling menjelekan dan saling menjatuhkan itu tidak perlu harus terlalu dominan, bahkan kalau perlu dihilangkan dalam narasi-narasi publik di media sosial. Nah, pertemuan Pak Jokowi dan Anies yang dua kubu ini saling berteru terus di media sosial dan tentunya akan membawa sesuatu kesejukan untuk membangun narasi-narasi yang lebih humanis. Menyejukkan. Narasi-narasi yang mengandung makna yang Pancasilais, tidak gontok-gontokan. Bahwa nanti akan ada kontestasi 2024, saya kira itu adalah arena yang formal yang sah untuk kita itu kontestasi untuk saling mungkin menjajakan dagangannya, termasuk mungkin Anies. Kemana Pak Jokowi akan memberikan dukungan? Saya kira terlalu pagi untuk kita saling menyebutkan. Tapi minimal membahagiakan lah itu ya. Minimal membahagiakan. Tapi gini, saya membaca ada hal yang ditahan-tahan nih sama Mas Abe. Seperti ada, tadi sempat ada kata-kata kubu gitu ya. Jadi mungkin yang digambarkan oleh Mas Abe saat ini adalah mudah-mudahan pertemuan antara Anies dan Pak Jokowi ini diterjemahkan sama ke bawahnya gitu ya Pak. Karena ada kata-kata kubu tadi, jangan-jangan tidak sama ini orang yang dibicarakan. Pendukung Ahok bahkan juru bicara melawan Anies gitu ya. Aniesnya ke situ aja Pak. Ya, melawan Anies kan gitu kan. Tetapi tanya Anies ya kan, bagaimana ada hal-hal yang saya kadang tidak sepakat dan saya perlu mengkritisi, saya bicara sama dia, saya datangi si Anies ya kan. Bahkan sewaktu saya mau deklarasi Pak Jokowi Kiai Ma'ruf yang namanya proklamator untuk tuprok proklamasi itu ada larangan oleh gubernur. Saya langsung datang ke Anies, ya kan? Dan saya minta izin boleh tidak boleh saya akan menggunakan itu untuk deklarasi Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Apa komen Anies? Silakan Mas Bim dipakai. Yang penting jaga kebersihan, jaga kerapian daripada saya harus mengubah keputusan gubernur ini. Karena waktunya tinggal nanti sore gitu kan misalnya. Jadi sebetulnya tapi ada sesuatu yang tidak perlu harus masalah dong. Tidak perlu ada sesuatu yang harus walaupun kita beda pilihan politik itu tidak harus membentengi sekat-sekat ini. Termasuk waktu si Anies sakit Covid, ya kan? Lu sakit Covid betulan atau sakit Covid politik Pak Gubernur kayak gitu kan? Oh bahasa udah lulu gue ya Mas ya? Oh iya loh namanya satu alumni kan. Satu alumni. Terus saya nggak percaya, saya mau datang, Pak Gub di mana? Gitu. Di rumah, saya sudah di depan rumah, saya mau lihat gitu. Saya datangi. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan ini yang saya maksudkan ya? Bahwa perbedaan pilihan-pilihan politik bahkan dalam pencalonan kontestasi pilkada itu kita tidak perlu harus gontok-gontokan. Ya kan? Bahwa ada hal yang saya kritisi terhadap Anies, saya akan langsung WA. Yang di bawah Mas, gontok-gontokan Mas, di atas Mas. Nah yang di bawah ini kan karena narasi-narasi yang dibangun itu terlalu kenceng. Terlalu seolah-olah selesai kontestasi sebagai teman bermain ya, bermain badminton kan harus ada lawan. Siapa kalah, siapa menang, selesailah permainan itu. Masa bermain badminton sendiri kan tidak mungkin. Maksud saya kita harus mentradisikan kebiasaan bahwa setiap 5 tahunan kita akan ada kontestasi entah pilkada entah pilpres. Habis itu selesai ya selesai. Ya kan? Ini presidennya gubernur seluruh Indonesia, ini juga presidennya gubernur seluruh Indonesia, Anies pun juga gubernurnya seluruh warga DKI termasuk warga PSI dan PDI Perjuangan. Kebetulan kemarin mengkritisi hal yang menyangkut Formula E ini adalah sesuatu yang biasa juga untuk semakin dasar tujuan, dampak, ekses itu dipertimbangkan secara matang. Bahwa akhirnya Formula E ini akan berjalan pada tanggal 4 Juni, ini sudah menyangkut nama Indonesia, menyangkut nama Jakarta. Kalau terpuruk, kita terpuruk semua. Ngatasi COVID yang saat ini aja sulit, apalagi nanti dibarengi dengan gontok-gontokan. Artinya kalau saya kira itu selesai. Ini suatu hal yang menyenangkan. Berarti sebetulnya PDI Perjuangan nggak ada masalah sama Anies Baswedan dong. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Abe, baik-baik aja. Tidak pernah ada sesuatu hal yang menyangkut masalah dengan Anies terkait dengan hal yang personal. Bahwa pernah
kontestasi kita berbeda Nggak masalah, sebagai kan, calon kompetisi. gubernur, Ya. termasuk kawan-kawan di DPRD, fungsi yang dilakukan untuk menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan masih dalam batas-batas koridor itu sebagai tugas, Oke. kewenangan dan yang menyangkut masalah-masalah politis anggaran. Ini di penting DPRD. ini carta Karena demokrasi. gini Mas Henry, Saya kalau kira itu. menurut PSI bagaimana? Kalau PDIP Dan saya tadi kira juga pertemuan termasuk kawan-kawan keduanya dari PSI, menyenangkan. Pahamilah bahwa narasi-narasi yang agak vulgar, ya namanya kawan-kawan muda. Saya kira saya PSI vulgar bahasanya ya Mas Arya? vulgar karena memang mungkin positioning muda. produk yang dia pakai hal yang PDIP menyangkut kan ekspresi sejuk, itu. PSI saya kira-kira kira itu. sejuk atau kepanasan nih gara-gara Formula E, Mas Andi? Santai saja Mas, karena begini, bagi PSI pertemuan antara Pak Jokowi dengan Mas Anies Baswedan itu tidak usah ditafsirkan panjang lebar. Toh ini sebuah peristiwa yang jelas banget, clear. Seorang presiden, seorang kepala negara datang meninjau sebuah proyek yang didanai oleh dana masyarakat, dana publik. Tugas dan tanggung jawab seorang presiden adalah memastikan itu akan berlangsung dengan baik, yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu Pak Jokowi punya kepentingan agar nama Indonesia tidak dipermalukan kalau misalnya event ini gagal. Itu kepentingan seorang presiden, seorang kepala negara. Yang harus kita apresiasi, sebagaimana disebutkan oleh Mas Aryo tadi, adalah sikap Pak Jokowi. Sikap political correctness yang diperlihatkan oleh seorang Presiden Jokowi yang memperlihatkan dirinya sebagai presiden semua pihak, semua kalangan. Diundang Mas Ganjar ke Jawa Tengah, beliau datang. Diundang Mas Kang Ridwan Kamil ke Jawa Barat, datang. Jadi sekali lagi apa yang terjadi di Ancol itu adalah sebuah peristiwa biasa. Tidak usah panjang lebar ditafsirkan sebagai sebuah peristiwa politik yang jadi aneh seolah-olah ada dukungan dan lain sebagainya. Sekali lagi ini biasa saja. Dan yang paling penting menurut saya adalah kegagalan sejumlah pihak termasuk para pengamat politik yang gagal melihat apa yang menjadi substansi dari kritik PSI terhadap Mas Anies Baswedan. Pertama, pada level Jakarta, kritik PSI terhadap Mas Anies Baswedan ini adalah bagian dari pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Sah ini. Kalau PSI mempersoalkan anggaran Formula E, tugas kami memang seperti itu. Kami diberi mandat oleh para pemilih kami untuk menjaga uang rakyat. Pengamat yang mana sih Mas Andi yang Anda maksud? Silahkan termasuk Mas Henry tadi menyebut Enggak, bahwa tadi saya selalu sebut, salah. Benar kan ada pengawasan. Saya tadi sebut. selesaikan dulu ya. Ya, Enggak, maksud itu saya pertama. mesti jelasin dong. Kalau yang Ya. satu saya tadi sampaikan. Itu pertama ya. Nah, Pertama berarti ya. yang pertama saya lulus dong. Itu soal Selesai. kepala daerah, Oke. pengawasan. Pada level nasional, sebagai partai politik, PSI menjalankan fungsi sebagai partai politik untuk mengedukasi masyarakat. Karena bagaimanapun Mas Anies ini disebut-sebut sebagai seorang calon presiden. Tugas partai politik adalah menjelaskan kepada publik terkait rekam jejak seorang calon presiden, termasuk bagaimana cara dia bekerja, mengelola anggaran milik rakyat, dan termasuk rekam jejak bagaimana cara dia memenangkan pilkada pada tahun 2017. Itu tugas partai politik. Jadi, apa yang dilakukan oleh PSI adalah bagian dalam menjalankan fungsi sebagai partai politik dalam negara demokrasi. Mengawasi jalannya kekuasaan, mengawasi seorang kandidat yang disebut akan menjadi seorang calon Meskipun presiden. video giring tadi sudah dipatahkan dengan hasil sirkuitnya yang sudah rampung. Betul. Apa yang kami lakukan itu adalah bagian dari pengawasan. Sekali lagi jangan lupa, apa yang dijalankan oleh PSI adalah politik substantif. Politik substantif adalah politik di mana orang atau sebuah kekuatan politik atau seorang penguasa itu dilihat dari bagaimana cara dia menggunakan anggaran milik rakyat. Itu yang namanya politik substantif. Mas Ketika kami mengkritik Mas Anies Baswedan harus dilihat dalam konteks seperti itu. Kalau misalnya dianggap bahwa cara PSI adalah berisik, mungkin itu adalah cara kami. Karena jumlah kami masih terlalu sedikit. Kalau kami tidak berisik, mungkin tidak akan didengar oleh orang. Mas Andi, tapi karena Presiden jumlah Joko kursinya Widodo- masih terlalu sedikit. Jangan lupa, kalau PSI tidak berisik, jangan-jangan anggaran lem Aibon senilai sekitar 82 miliar itu akan lolos. Oke, Mas Pembelian Andi ballpoint begini. 128 Artinya miliar begini, Mas Andi. akan lolos. Presiden Joko Widodo hadir lihat langsung bagaimanakah kondisi lahan sirkuit Formula E, mendukung penuh adanya gelaran ini, tapi mengapa partai Anda tidak ya? Jangan lupa, kami mengkritik formula itu dalam dua hal. Pertama secara substantif dan kemudian secara prosedur. Secara substantif, PSI menolak penyelenggaraan Formula E karena kami menganggap ini adalah penghambur-hamburan uang rakyat. Jangan lupa Mbak, konteksnya adalah pandemi ketika itu. Bagaimana uang rakyat
dikeluarkan pada saat rakyat sedang susah. Ada yang meninggal, ada yang kehilangan pekerjaan, sakit dan lain sebagainya. Itu kritik PSI. Itu kritik terhadap penggunaan uang rakyat yang disampaikan oleh PSI. Jadi sekali lagi apa yang kami sampaikan itu adalah bagian dari pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Tidak lebih. Jadi biasa aja dalam negara demokrasi. Transparan tidak? Menurut Anda transparan tidak dari segi anggaran yang kemarin ratusan miliar, komitmen fee-nya? Tidak. Paling gampang gini, kenapa kasus ini sekarang masih ditelisik oleh KPK? Sampai sekarang KPK masih menyelidiki kasus ini terkait dengan pencairan dana komitmen fee senilai 560 miliar rupiah. Bagaimana uang itu bisa cair sebelum dibahas di DPRD dan melalui proses pembahasan APBD. Itu adalah sebuah persoalan yang sangat serius. Jadi sekali lagi kepada mereka yang nyinyir terhadap PSI saya ingin bertanya. Apakah PSI harus diam saja ketika anggaran publik yang seharusnya dipakai untuk hal yang lebih bermanfaat justru dipakai untuk balap mobil listrik Formula E? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah PSI salah ketika mempersoalkan rencana anggaran pembelian lem Aibon 82 miliar? Pertanyaan ketiga, apakah PSI salah ketika mempersoalkan penggunaan agama untuk memenangkan pilkada? Salah saya, salah kawan-kawan saya, salah PSI. Karena kemudian banyak yang menilai kenapa hanya Anies sih, kenapa kemudian tokoh-tokoh lain atau kepala-kepala daerah lain tidak, Mas Andi? Nah ini persoalannya, ini juga soal exposure media. Jangan lupa, PSI mungkin terlihat menonjol di Jakarta karena kekuatan kami relatif bagus di Jakarta. Beberapa bulan yang lalu anggota DPRD kami di Bandung itu walk out, menolak APBD. Karena kami menganggap APBD-nya tidak berpihak pada rakyat. Di banyak tempat di Tangerang Selatan kami melakukan hal yang sama. Tapi sekali lagi problemnya adalah exposure media. Dan juga mungkin ini salah satu faktornya adalah karena Mas Anies Baswedan sendiri adalah seorang tokoh politik nasional. Sehingga dia menjadi semacam daya tarik bagi media massa. Nggak ada yang aneh buat saya. Jadi sekali lagi kalau misalnya ditanya kenapa hanya di Jakarta, silahkan cek apa yang kami kerjakan di daerah lain. Oke, sesaat lagi kita akan bahas lebih dalam. Bang Gies, tanggapannya seperti apa? Karena sampai di penghujung waktu Formula E ini, sepertinya PSI masih mempersoalkan. Tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.